Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Alim Susilo selaku Kepala Sekolah di SDN 01 Kuansan, Bapak Ibu yang saya hormati yang berkenan hadir dalam kegiatan diskusi pada pagi hari ini. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan banyak kenikmatan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di acara diskusi untuk penyampaian visi dan prakarsa perubahan oleh Ibu Nur Hidayah Sati Hafsari. Salawat serta salam kita tujukan kepada Nabi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang insya Allah akan memberikan syafaat pada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di surganya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum acara dimulai perkenankan saya untuk membacakan susunan ataupun rangkaian kegiatan yang nanti akan dilaksanakan dalam kegiatan diskusi kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua sedikit prakata dari beliau Bapak Kepala Sekolah, kemudian yang ketiga adalah pengantar tujuan diskusi, yang keempat merumuskan kalimat rumpan dan melihat visi sekolah. Yang kelima adalah mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Yang keenam, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah, untuk menyingkat waktu, marilah untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas berkenan hadir dalam acara pada pagi hari ini. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, apa yang menjadi harapan kita dalam kegiatan diskusi ini nanti dapat terlaksana dan dapat berjalan dengan baik. Kemudian acara yang kedua adalah sedikit prakata dari beliau Bapak Kepala Sekolah pada Bapak Alim Susilo. Waktu sepenuhnya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin untuk Pak Arif sebagai selaku PP di wilayah sini, PP sebagai pendampingnya Bu Nur. Saya mau izin menyampaikan sebagai sambutan untuk Bapak Ibu semua. Okay. Tidak lupa kita curahkan sholawat puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Terus kemudian sholawat dan salam kita curahkan ke Nabi Agung kita Muhammad SAW. Semoga kita selalu mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu semuanya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Arif yang sudah mau datang dan membimbing guru kita Bu Nur untuk melaksanakan pendampingan individu kedua. Sebelumnya Bapak Ibu, kita akan selalu direpotkan, dalam tanda kutip direpotkan. Kita akan selalu bersinggungan seperti ini apabila salah satu sekolah itu ada guru penggeraknya. Okay. Jadi memang di sini itu saya memberi ruang kepada Bu Nur untuk bergerak semaksimal mungkin dalam memperbaiki apa yang sudah ada di sekolah kita dan memberi inovasi yang baik untuk sekolah kita sehingga sekolah kita akan lebih selangkah lebih maju dari sekolah-sekolah yang lain Bapak Ibu melalui program calon guru penggerak ini. Nah mungkin next penerusnya adalah Mbak Karin. Semoga nanti akan lebih
variatif lagi. Jadi kita akan direpotkan dengan hal-hal yang positif Bapak Ibu. Jadi panjenengan tidak usah keberatan atau kaget dan lain sebagainya. Ini memang suatu keharusan yang harus kita tempuh bersama-sama sehingga para calon guru penggerak ini nanti bisa leluasa mengekspresikan apa yang menurut beliau ini menjadi kontribusi yang baik untuk sekolahan kita. Mungkin sambutan saya seperti itu, Bapak Arif. Kurang lebihnya saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Arif Susilo selaku Kepala Sekolah SDN 01 Kuangsan yang telah memberikan motivasi kepada kita semua supaya kita selalu bergerak, selalu bersemangat dalam menghadapi segala kegiatan. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu penyampaian ataupun pengantar tujuan diskusi. Bapak Ibu, dalam proses pendidikan guru penggerak, calon guru penggerak itu telah belajar dalam membuat visi dirinya sebagai seorang pendidik. Kemudian proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Jadi diskusi kita pada hari ini merupakan bagian dari pendidikan guru penggerak untuk memfasilitasi visi ataupun cita-cita sekolah untuk murid bersama rekan sejawat dan kepala sekolah. Meskipun diskusi ini merupakan bagian dari proses dari pendidikan guru penggerak, namun proses diskusi ini diharapkan bisa menjadi refleksi kita bersama terhadap visi sekolah tempat di mana Bapak dan Ibu sekarang bertugas. Jadi nanti diharapkan semua pihak yang ada di sini bisa berperan aktif ataupun terlibat aktif dalam proses diskusi ini. Mungkin itu adalah tujuan dari kegiatan kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan langsung ke penyampaian materi juga dan diskusi yang nanti akan sepenuhnya dipimpin oleh Ibu Nur Hidayah Sakti Harsari sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Untuk itu waktu sepenuhnya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, kepada Bapak Arif Ratmoko selaku pengajar praktik yang saya hormati, dan tentunya kepada Bapak Ibu Guru di SDN 01 Kuangsan yang saya hormati, dan juga tamu istimewa saya, Ibu Tritancuti Indah Nuraini. Beliau juga selaku kepala sekolah di lembaga yang saya ikuti pula non formal. Perkenalkanlah, saya menyampaikan penyampaian visi dan prakarsa perubahan. Sebelumnya terima kasih atas waktunya ya Bapak. Pendampingan individu, penyampaian visi dan prakarsa perubahan dari saya Nur Hidayah Sakti Harsari, CGP Angkatan 9 Kabupaten Karanganyar. Diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah ini tujuannya untuk membantu saya. Tadi sudah disebutkan oleh Bapak pengajar praktik bahwa untuk membantu saya menerapkan hasil pembelajaran daring yang saya ikuti di calon guru penggerak, dan juga pertama kalinya saya melakukan diseminasi. Jadi saya mengajak Bapak Ibu guru untuk menyanyikan lagu pelajar Pancasila, dan saya mohon dengan hormat Bapak Ibu guru semuanya berdiri dan bergerak. Jangan lupa menyanyikan biar kita hafal ya Bapak Ibu. Jadi termasuk Mbak Nina. Dikat aja nggak apa-apa Mas. Dikat aja terus
SDN 01 Kuangsan. Ya, bisa saya bacakan. Visi SDN 01 Kuangsan yang telah kita sepakati adalah terwujudnya peserta didik yang beriman, berkarakter Pancasila, berprestasi, berwawasan global, dan cinta lingkungan. Itu adalah visi kita, ya. Jangan lupa nih Bapak Ibu. Kemudian next. Ini adalah misi dari SDN 01 Kuangsan. Yang nomor 1, menanamkan karakter keimanan dan ketakwaan melalui kegiatan pembiasaan. Nah, Bapak Ibu sudah mengetahui bahwa kita sudah melaksanakan misi tersebut, yaitu setiap hari Jumat kita ada Jumat bersama kita, ya itu loh Bu yang kita apa? Ya, infak, sholat duha setiap hari dan juga sholat duhur. Kemudian menanamkan budaya disiplin, sopan santun, literasi, dan cinta lingkungan hidup. Menanamkan budaya disiplin, saya kira kita sudah melaksanakan yang namanya keyakinan kelas, ya Bapak Ibu. Sopan santun, ya, literasi setiap kita mulai pembelajaran, dan juga cinta lingkungan hidup. Perlu diketahui Bapak pengajar praktik bahwa kita itu punya program berkebun. Jadi di sekolah kita itu ada yang namanya setiap kelas punya kebun sendiri-sendiri. Kita kelola setiap kelas punya kebun. Kemudian mengoptimalkan proses belajar dan bimbingan. Nah, mengoptimalkan proses belajar dan bimbingan ini yang menjadi tujuan saya untuk menyusun visi saya sebagai calon guru. Kenapa begitu? Karena proses belajar itu akan optimal bagi saya, ya. Kebetulan saya itu yang paling junior di sini, karena saya merasa bahwa IT itu sangat penting sekali untuk masa depan pendidikan kita. Maka saya merasa bahwa penting sekali IT itu kita gunakan di SDN 01 Kuangsan dengan maksimal, baik peserta didik maupun pendidik. Setuju? Setuju. Baik. Kemudian mengembangkan bidang ilmu pengetahuan teknologi berdasarkan minat dan bakat potensi peserta didik. Kita juga ada ekstra, ya. Ekstra apa Bapak Ibu? Betul sekali, gambaran. Ada lagi ekstranya, Mas? Yang olahraga itu apa, Mas? Bola voli. Oh iya, bola voli. Oke. Kemudian membina kemandirian peserta didik melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu setiap hari Jumat kita melaksanakan P5, ya. Termasuk yang berkebun tadi juga. Itu sudah berlangsung sudah selama 2 tahun. Kemudian menjalin kerjasama yang harmonis antara sekolah dan lingkungan masyarakat. Nah, ini adalah terobosan baru dari Bapak Kepala Sekolah yang saya sendiri sangat terkesan sekali. Kemarin kita sudah melakukan jeda asik dengan tokoh inspiratif. Nah, itu sangat menginspirasi saya juga, Bapak Ibu. Kemudian next, Mbak. Ya. Nah, ketika kita memiliki visi, maka kita sebelumnya pasti punya angan-angan atau cita-cita nih Bapak Ibu, ya. Ya, selama kita bekerja di SDN 01 Kuangsan, kita membimbing anak-anak, kita itu pasti di dalam hati itu, aku pengennya siswa saya seperti ini, pengennya siswa saya seperti ini. Itu adalah sebuah cita-cita, ya. Itu bisa dibaca, kita memimpikan murid yang kita percaya kebenaran dan sebagainya, dan seterusnya, deh Bapak Ibu. Nah, pada hari ini saya mengajak Bapak Ibu guru untuk berdiskusi tentang apa? Nah, tadi kan kita sudah mengetahui visi dan misi sekolah. Nah, diskusi ini gunanya untuk agar kita bisa mengevaluasi apakah visi dan misi sekolah itu sudah tertanam di dalam hati dan pelaksanaannya di dalam kehidupan sehari-hari di sekolah kita. Baik Bapak Ibu guru, saya akan meminta bantuan Bapak Ibu guru untuk menuliskan kalimat umpan, dilanjutkan, kemudian nanti setelah selesai menulis, silahkan ditempel di depan papan tulis ini. Begitu guys, sudah bisa dimengerti ya? Sekarang. Boleh dipilih dari salah satu pertanyaan.
Oke, tolong Mbak Rina ditampilkan slide yang pertama sebagai contoh. Slide ke yang tadi kan ini, yang kalimat umpan yang pertama yang slide 7. Baik, kalimat umpan yang pertama ini hanya sebagai contoh, Bapak Ibu. Silahkan menuliskan dengan hati nuraninya Bapak Ibu guru. Cita-citanya Bapak Ibu guru apa? Kita memimpikan murid-murid yang berkarakter dan religius, berani tampil berpendapat, mencintai lingkungan, cerdas, terampil, kreatif, serta berbudaya. Nah, kira-kira itu cocok mboten Bapak Ibu guru? Cocok. Baik, kalau gitu silahkan dilanjutkan kalimat umpan berikutnya. Saya menunggu. Pertama, oh iya, dikembalikan ke slide yang pertama. Baik. Oh iya. Bapak Ibu menemui kesulitan apa enggak? Sudah ahli-ahlinya ya Bapak. Silakan diunjukkan apa Bapak Ibu. Sampun, nggih. Monggo menawi sampun Bapak Ibu kakulan pinarak ngajeng untuk menempelkan semua yang menjadi angan-angan Bapak Ibu sebentar. Sini ya, iya. Kak Nena dulu kalau pakai. Sini, sebelah sini. Oh sini. Iya. Mbak Tina tolong diambil gambarnya Mbak Tina. Oke, terima kasih sekali luar biasa Bapak Ibu. Baik, saya akan melihat apakah kalimat ini lebih luar biasa dari punya saya. Waduh, tulisannya kecil-kecil itu Bapak Ibu pripun ya? Bagaimana kalau saya dibantu untuk membacakan? Pripun setuju? Harus setuju itu tak pripun. Harus setuju. Nih, saya meminta untuk ini sebagai penghormatan kepada ibu senior saya yang paling senior. Pertama adalah Bu Sri Sukarni dan Ibu Tanjuti. Satu dulu deh, urut dulu. Ibu Sri Sukarni, monggo tolong maju ke depan untuk membacakan yang mana punya Ibu tadi. Soalnya
dijawabnya dan waktu belum semua nih. Begitu habis saya baru dapat 2 nomor. Yang saya jawab hanya 2 nomor. Saya mulai dari nomor 2. Maaf jawaban saya, semoga nanti sama dengan jawaban Mbak Nur. Soalnya di sana nggak saya baca ya. Oh, soalnya ini ya. Kita percaya bahwa murid adalah pribadi unik yang tidak bisa disamakan satu dengan lainnya. Jawaban saya, murid itu pribadinya unik, tidak bisa disamakan satu dengan yang lain. Jawaban yang nomor 2. Kemudian saya menjawab yang nomor 3. Di sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan mengembangkan pendidikan karakter dengan profil pelajar Pancasila. Maaf Mbak Nur, singkat jawaban saya. Saya tepuk tangan untuk Bu Sri Soekarno, luar biasa sekali. Ternyata angan-angannya Ibu Senior itu memang beda dengan angan-angannya saya yang masih junior. Baik, sekarang saya mau persilahkan Ibu Kepala Sekolah saya ya. Untuk membacakan cita-cita anak-anak ini. Mohon izin. Iya. Sebelumnya terima kasih atas undangannya Bu Nur. Beliau adalah salah satu pendidik di tempat saya, pendidikan non formal di BKP Embryonic Education. Beliau pendidik yang sangat inovatif dan juga tekun luar biasa. Saya malah sering belajar pada Mbak Nur, banyak hal positif yang saya dapatkan dari Mbak Nur. Oke, singkat saja tadi. Ini punya saya sendiri berarti ya. Oke. Tulisanku sendiri. Iya, semua sama. Oke, saya ambil salah satu saja ya. Murid di sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi tentunya pembelajaran ini yang diharapkan oleh murid adalah yang berpihak pada murid. Kemudian murid ini diharapkan sebagai pembelajaran kita pendidik tentunya menuntun murid. Kemudian murid dapat mengembangkan bakatnya sesuai dengan keinginannya. Itu yang tadinya berpihak pada murid itu, di mana murid bisa mengembangkan bakat dan minatnya. Jadi saya berharap juga di sini ataupun di tempat saya, apapun potensi yang ada di murid itu dapat digali dan sebagai pendidik bisa menuntun dan juga pembelajarannya tentunya berpihak pada murid. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih sekali, luar biasa. Dan ini ada satu hal yang wajib menurut saya untuk mereview anak-anaknya Bapak Kepala Sekolah. Ribut Bapak, ini jenengan wajib. Amin. Iya Bapak, monggo yang tangan ya. Ini saya. Terusnya sama Pak. Oh iya. Sebelumnya terima kasih ya, Bapak Ibu, saya lagi dan saya lagi. Iya, tapi memang ini memang pertanyaan yang sangat bagus ya, dan termasuk membuka pikiran saya karena pernyataan ini sangat dibutuhkan untuk kita selain ini loh Mbak, mereview kita, merefleksi kita. Pertanyaan itu kan memang sangat penting buat kita. Nah ini tadi saya berhasil buat tiga jawaban. Yang pertama adalah kita memimpikan murid-murid yang, kalau jawaban saya itu kita memimpikan murid-murid yang aktif, terus kemudian sehat, kreatif dan berkarakter baik. Itu yang saya mimpikan. Kenapa sehat? Sehat itu udah modal ya. Kalau nggak sehat kita nggak bisa mewujudkan yang lainnya. Itu yang utama itu sehat. Saya memimpikan anak-anak kita itu sehat dulu,
Kalau sudah sehat, kita baru bisa melaksanakan program-program kita. Nah, terus untuk berikutnya, kita percaya bahwa murid adalah sumber inspirasi guru Bapak Ibu. Kalau jawaban saya seperti itu. Kenapa? Murid kita itu seperti yang dibilang oleh Bu Karmi tadi, unik ya Bu, berbagai karakter banyak. Nah, dari karakter itu menimbulkan inspirasi kita untuk istilahnya mendalami atau memberi fasilitas ke peserta didik supaya peserta didik itu bisa terfasilitasi, dilayani dengan sepenuh hati dan sampai anaknya itu benar-benar terpuaskan lah dengan apa yang kita fasilitasi itu. Terus kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa? Hampir sama jawabannya dengan Bapak Ibu, mengutamakan kepentingan dari peserta didik. Kalau saya memang kepentingan dari siswa itu kita harus kembali lagi memfasilitasi, mengembangkan minat dan bakat mereka melalui ekstrakurikuler dan intrakurikuler, karena bakat dan minat siswa itu berbeda-beda Bu Nur. Jadi di situ tugas kita untuk memfasilitasi, dan ingat bukan karena ibu kita murah kok ijek ibu-ibu gitu Pak. Kita harus aku kok enek jagung nih cah, kita kasih tugas Pak ya gini-gini. Nah itu masih memenangkan ibu kita. Siswa itu tidak seperti itu. Yang dia ingat Pak Bu karo kula niku ngeten iki. Nah, saya harap Bapak Ibu nanti bisa berkomunikasi dengan siswa apa yang mereka inginkan, dan Bapak Ibu bisa memfasilitasi apa yang anak-anak inginkan. Mungkin itu saja yang dari saya. Mbak Nur, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa, tepuk tangan untuk Bapak Kepala Sekolah saya. Dari berbagai pernyataan yang ada di sana, saya yakin semuanya itu luar biasa baik semuanya Bapak Ibu. Jadi saya tidak perlu membacakan punya saya nih. Dibacakan apa enggak? Dari sana bisa saya menanggapi atau memberikan kesimpulan. Yang pertama, tanggapan dulu ya, atas keinginan Bapak Ibu, termasuk Bapak Kepala Sekolah, Ibu Tanjuki, dan semua Bapak Ibu guru yang ada di sini. Ternyata yang namanya peserta didik itu adalah muara kita nih Bapak Ibu. Apapun yang kita lakukan, kita mengembangkan kompetensi, menjadi guru penggerak, mengikuti PPG, mengikuti diklat, apapun itu. Dan banyak sekali karakter-karakter building yang kita ikuti itu sebenarnya muaranya ke siapa? Ke siswa. Betul sekali ya Bapak Ibu. Kemudian saya menanggapi apa yang didahulukan Bapak Kepala Sekolah tadi secara tidak langsung, bahwa jika kita itu ada acara atau kita lagi pelatihan, jangan hanya sekedar diberikan tugas. Itu saya langsung karena apa? Saya itu dari PPG baru selesai sebentar, kemudian CGP itu banyak sekali meninggalkan anak-anak saya, dan itu adalah sebuah tekanan batin juga yang membuat saya itu mencelat pikirannya, atau gimana ya? Biasanya saya itu meninggalkan anak-anak saya tanpa saya merasa bersalah. Ternyata saya masih menggunakan ego saya. Kalau saya selalu berusaha bagaimana caranya memberikan pengertian kepada anak-anak terbiasa mandiri ditinggal atau mandiri belajar, karena kita juga sudah melaksanakan atau merdeka belajar. Jadi saya mau tidak mau harus meminta tolong atau berkolaborasi dengan guru yang lain. Untuk apa? Ya, pertama membantu, yang kedua kita juga sebenarnya kalau kita meminta tolong itu, bukankah kita juga memberikan kesempatan Bapak Ibu guru yang lain untuk mengeksplor kesempatan-kesempatan atau potensi-potensinya? Iya, apa buatan Bapak Ibu? Iya. Jadi misalkan dalam tanda kutip saya mengikuti CGP atau PPG, banyak sekali pekerjaan-pekerjaan saya yang saya tinggalkan. Yang paling utama adalah murid. Saya meminta Mas Yoga, Mas tolong murid saya ditungguin. Mas Yoga itu kan masih di sini masih belajar juga ya Mas Yoga. Sama seperti saya, dia menuruti jejak saya. Semoga nasibnya juga seperti itu nanti ya Mas. Nah, itu juga selain saya minta tolong mengajak kolaborasi, saya juga memberikan kesempatan kepada Mas Yoga
belajar. Soalnya saya dulu juga gitu. Saya belajar dari sini itu dari tukang ketik ya Bapak Ibu. Ibaratnya saya itu tidak punya kelas, saya hanya diminta Bapak Ibu kerjakan ini, kerjakan itu, kerjakan ini, kerjakan itu, dan akhirnya saya bisa. Itu yang akan saya kembalikan kepada Mas juga. Saya mendapatkan apa yang saya impikan, kemudian setelah saya mendapatkan apa yang saya inginkan, saya ingin menularkan ilmu itu kepada Mas juga. Itu yang pertama dan yang utama. Kemudian mohon maaf sekali Mbak Karina Dini Pratiwi, karena saya PDG kemarin, maka lepaslah Asep dan juga bendahara saya yang titelnya di belakang itu Alhamdulillah. Itu kalau dilihat ya Bapak Ibu enak menaruh PPG terus langsung semuanya. Ya karena saya kan juga seorang guru yang profesional jarene. Itu kalau untuk menuju ke situ banyak sekali hal yang saya korbankan, terutama saya mengorbankan teman saya. Gini, saya juga memberikan kesempatan untuk Bu Karina belajar administrasi keuangan, dan saya belajar juga dari Bu Karina bagaimana mengelola kelas yang baik, karena saya juga tidak bisa dipungkiri bahwa pengalaman saya di sini itu tidak lebih banyak dari teman-teman sekalian, maka saya mengejar ketertinggalan itu. Saya belajar dari Bapak Ibu guru. Jadi kalau saya tanya tolong dijawab ya Bapak Ibu guru ya. Oke, baik. Itu adalah tanggapan dari saya nih Bapak Kepala Sekolah, dan saya juga berusaha bagaimana caranya anak-anak kalau ditinggal itu, Mas Yoga tolong ini nanti habis ini gini ya Mas, habis ini gini ya Mas. Mas Yoga juga memberikan saya itu buktinya, foto Mbak beres, Mbak siap, oke, terima kasih. Gitu juga oke, sama Mbak Rina dan sama Bapak Ibu guru yang lain yang sering saya titipi, mohon maaf ya Bapak Ibu. Kemudian kita tadi kan sudah mendiskusikan deh, ternyata kira-kira apa yang saya rasakan itu sama nggak kalau itu terjadi pada jenengan Bapak Ibu? Coba Mbak Rina sudah membayangkan nanti bagaimana PPG dan CGP Mbak Rina. Nah seperti itulah saya nanti jenengan juga. Tapi kita harus semangat. Saya itu gini, kalau dulu mengajak Mbak Rina ayo mari cek, Mbak Rina pokoknya bisa yakin kayak gitu. Karena apa? Sebenarnya dalam hati saya saya nyari teman. Nyari teman berkeluh kesah buat adik itu. Nah, selain itu juga karena saya memang ingin di sekolah ini itu kalau kita berjuang sendiri kira-kira merasa berat tidak Bapak? Berat. Nah saya itu merasa belajar itu sendiri. Nah saya mengajak Mbak Rina itu rasanya ketika saya mendengar Mbak Rina diterima atau lolos TBP angkatan berapa? 10, walaupun baru ini masih perlu 2 tahapan itu, rasanya saya senang dia nggak ada temannya. Kemarin saya sempat stres, dan Mbak Nino itu yang paling menguatkan saya itu sudah sampai nggak mau, tapi ternyata luar biasa CPP ini membantu saya nih Bapak Ibu. Itu juga saya menemukan jawaban-jawaban pertanyaan itu juga karena saya mengikuti CPP, bertemu dengan orang-orang yang sangat-sangat hebat di sana. Saya guru pupuk bawang ya, berikut ini. Betul apa-apa kayak Bapak Ibu, yang penting saya mengikuti. Lanjut slide-nya Mbak. Nah ini adalah kalimat tentang saya, tapi kan jenengan. Sekarang ini saya. Kita memimpikan murid-murid yang berkarakter religius, berani tampil berpendapat, mencintai lingkungan, cerdas, terampil, kreatif, serta berbudaya. Kita ini wong Mbak, berarti lanjut. Kita percaya bahwa murid adalah pribadi yang unik, yang tidak bisa disamakan satu dengan yang lainnya. Ternyata saya sepemikiran dengan Bu Karni. Lanjut. Di sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang berpihak pada murid dan mengembangkan pendidikan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini saya dapatkan dari CGP Bapak Ibu. Saya itu ternyata baru mengenal Ki Hajar Dewantara itu ya di CGP ini. Ternyata beliau luar biasa menginspirasi saya. Kemudian lanjut Mbak. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah adalah rumah kedua yang membawanya menjadi pribadi yang baik dan dapat mengembangkan potensi dan bakatnya. Itu saya merefleksi diri saya. Saya itu kalau di sekolah dan di rumah rasanya kok betah di sekolah nih. Makanya saya itu jarang pulang. Kalau nggak di sini berarti saya di PI atau PKBM 5
Kadang sama Mbak Elo itu juga, Mbak, kamu boring apa kemana? Aku tak tempatnya jenengan kan ya Mbak. Ya wes, ayo. Kita nggak ngapa-ngapain juga, kita membentuk apa? Kita bikin komunitas, kita bikin administrasi seperti itu karena kita betah dulu ya. Karena sudah menganggap bahwa sekolah adalah rumah kedua. Dan saya pikir, kenapa murid saya tidak seperti itu? Saya memimpikan murid saya itu juga seperti itu. Saya memimpikan murid saya itu merasa bahwa sekolah ini adalah rumahnya. Jadi tempat yang mendapatkan perlindungan, tempat yang mendapatkan kasih sayang, dan juga tempat ia mendapatkan ilmu itu malah justru yang paling terakhir. Yang pertama itu dia merasa bahwa itu adalah rumahnya. Kalau dia merasa rumahnya, dia merasa memiliki. Kalau merasa memiliki, dia akan belajar menghargai dan menjaga sekolahnya. Kemudian lanjut, kita warga di sekolah ini yakin untuk menuntut murid agar berprestasi. Nah, mau tidak mau ya, walaupun kurikulum merdeka itu anak-anak yang berprestasi itu dikelompokkan, misalnya di sini pinter ini, di sini pinter ini, di sana pinter ini, tapi kan satu tujuannya berprestasi itu pasti. Ya, kita harapannya berprestasi buatan nopo walaupun misalnya, ini Pak, murid saya ini kurang berprestasi dalam hal ini, tapi kan ada harapan mungkin saja, misalkan anak itu tidak pintar berhitung, dia pintar menggambar. Jadi saya rasa untuk menuntut murid agar berprestasi itu anak-anak semua punya kesempatan untuk menjadi berprestasi. Kemudian, yang belum selesai Pak. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa siswa bebas menentukan muara kehidupan, guru itu tugasnya menuntun sesuai bakat dan potensinya. Nah, boleh sedikit curcol nggak Bapak Ibu guru? Ini, saya itu diwarisi kelas sama Mbak Karina, kelas 2 yang sangat luar biasa kinestetiknya dan luar biasa polanya. Itu ternyata hikmahnya itu saya bisa belajar dari CGP itu langsung praktek di kelas saya yang luar biasa. Kelas saya itu cuma 8, tapi seperti saya mengajar 17 siswa tahun lalu. Luar biasa ya. Saya meninggalkan skrip di sana. Saya lupa, tidak saya bawa ke kantor. Udah langsung bubar di sini kayak gitu, seperti itu. Dulu saya sempat kesel, kok muridku kayak gini. Aduh ya kok muridku kok ujuk-ujuk nangis ya. Aduh, saya stres dan saya bilang sama Mbak Karina itu. Sama Mbak Karina, ya seperti itulah. Tapi luar biasanya Bapak Ibu, saya menemukan jawaban itu ketika saya belajar di CGP. Ternyata ada 5 posisi kontrol seorang guru. Ada namanya segitiga restitusi. Nah, itu saya dapatkan di CGP. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak Rano. Pak Wiratmoko. Itu saya dapatkan di situ dan tiba-tiba hikmahnya aku dapat murid yang luar biasa ini. Dan aku langsung praktek. Nah, seperti itu ya. Kemudian lanjut. Nah, inilah saya menyimpulkannya seperti ini. Dari sekian yang bisa kita diskusikan tadi, itu kan muaranya sama ya. Pola pikir kita itu sama. Ternyata saya pengennya A, Bapak Ibu ternyata yang hampir sama, B, C, dan D. Nah, setelah melakukan diskusi visi dan menganalisa perubahan sekolah, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan yang baik adalah pendidikan yang berpihak pada murid atau berpusat pada murid. Kemudian bahwa untuk mewujudkan visi sekolah diperlukan program yang tersusun secara baik dan melakukan refleksi pada setiap program yang berjalan. Kemudian yang terakhir adalah pentingnya kolaborasi dari semua warga sekolah untuk mewujudkan visi dalam program sekolah yang telah disusun. Termasuk visi CGP saya itu tidak akan bisa berjalan dengan maksimal tanpa bantuan panjenengan sedanten Bapak Ibu. Jadi mohon dimaklumi dan mohon dibantu. Kemudian lanjut Mbak. Tadi saya tanya dulu, kira-kira itu tadi setuju apa buatan kesimpulan saya, atau Bapak Ibu mau membantu saya menyimpulkan di depan sini? Ya, setuju. Sudah sesuai dengan keinginan. Ya, ada yang mau menambahkan, Mbak Menawi Bu Rini? Sama Bu Tanjuti. Oke, baiklah. Kalau gitu, nah lanjut Mbak. Berarti ini tadi setelah saya menyimpulkan
terwujudnya generasi cerdas yang berakhlak dan berwawasan global. Sebagai evaluasi saya, Bapak Ibu, saya memerlukan pendapat Bapak Ibu. Kira-kira visi yang saya susun ini apakah sudah sesuai atau berkorelasi positif dengan visi sekolah saya, sekolah kita? Dengan visi sekolah kita sama visi ini sudah masuk? Sudah, jadi Bapak Ibu. Matur nuwun. Prosesnya membuat visi ini Mbak Nina. Ya. Penerapan visi pada pembelajaran dengan pendekatan inquiry apresiatif. Nah, saya sebelum membuat visi itu saya belajar dulu tentang Bagja, Bapak Ibu. Bagja itu apa toh? Buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali impian, jabarkan rencana dan atur eksekusi. Itu Bagja. Bagja itu juga berarti bahagia. Dari bahasa mana ya? Kalau nggak salah dari mana ya Pak ya? Bagja itu kayak daerah Jawa Barat itu ya, artinya bahagia. Pokoknya itu seperti saya yang baca di materi guru gerak. Oke. Kemudian lanjut Mbak. Pendekatan inquiry apresiatif yang saya gunakan itu merupakan strategi perubahan kolaboratif yang berbasis kekuatan. Jadi inquiry apresiatif mengaktualisasi masing-masing individu dalam kelompok menjadi kekuatan yang luar biasa dalam melakukan perubahan melalui rencana Bagja tadi. Nah Bapak Ibu, karena saya yang diberi kesempatan untuk belajar Bagja terlebih dahulu, minjam menawi wonten wekdal seperti kemarin komunitas belajar nih Bapak. Kita bisa gunakan komunitas belajar kita yang setiap hari Kamis itu untuk belajar Bagja. Kalau hari ini saya membagikan apa yang saya dapat di sana, kayaknya durasinya nanti tidak memungkinkan deh. Nanti lanjut saja Mbak Karina. Nah, tentang bagaimana mewujudkan visi SDN 01 Kuangsan yang tadi telah kita lihat visinya, visi dari SD kita, visi dari saya, dan juga kita melihat apa tadi keinginan atau impian kita yang tadi sudah kita tulis, yang kemarin hanya sekedar angan-angan terus kita tuliskan. Nah, ini ada timbul pertanyaan Bapak Ibu, mewujudkan visi SDN 01 Kuangsan ini, pertanyaannya adalah apakah visi kita selama ini telah sesuai dengan cita-cita kita untuk murid visi yang di sekolah? Sudah sesuai Bapak Ibu? Sudah, ya. Saya merasa juga sudah sesuai. Berarti kita cuma tinggal menguatkan dan konsisten. Baik sekali. Kemudian kalau sudah sesuai, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika iya, apa saja? Bapak Ibu? Atau perkewo seketika pripun? Kalau begitu saya lagi-lagi akan bertanya kepada yang berwenang. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, baik, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambah? Karena visinya kan itu yang buat kemarin. Nah, kalau sekarang kita melihat perkembangan zaman, kita melihat perkembangan di dunia pendidikan, kira-kira visi kita yang telah kita susun atau mungkin visi saya Bapak, kalau visi sekolah mungkin sudah hebat, berarti visi saya ini saya butuh dipilih kembali. Adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika iya, nopo Pak? Saya lagi ya. Terima kasih Bu Nur. Jadi gini, visi itu saya buat, kita buat bersama-sama, kesepakatan bersama-sama, karena memang visi dan misi sekarang itu bisa diupdate setiap saat ya Pak, sesuai dengan perkembangan zaman. Untuk sekarang ini saya kira visi SDN 01 Kuangsan itu sudah relevan dengan apa yang sesuai dengan kemajuan zaman, itu sudah relevan, sehingga untuk tambahan mungkin saya kira belum ada. Nggak tahu nanti kalau nanti bisa ada hal yang baru lagi, mungkin baru kita bisa tambahkan, karena untuk
visi dan misi kita sesuaikan dengan ekosistem kita juga, oke? Ekosistem sekolahan, letak geografis sekolahan seperti apa sehingga nantinya kita bisa mewujudkan cita-cita yang kita impikan untuk peserta didik kita. Mungkin itu, jadi sekarang belum, mungkin sudah relevan. Terima kasih. Hari ini saya puas. Dan maksudnya saya puas, ternyata saya bisa mengulik-ngulik informasi dari Bapak Kepala Sekolah. Kan kadang saya sendiri berdua sama Bapak Kepala Sekolah kan saya isyen nih. Kalau di sini ditemani banyak orang kan saya bisa puas bertanya-tanya. Jadi setuju membuatkan Bapak? Kita bisa lanjut. Ayo lanjut. Simpulan visi. Nah, ini kesimpulan saya. Jika nanti ada yang perlu ditambahkan karena ini topiknya diskusi, Bapak Ibu bisa menambahkan. Sikap dan perilaku guru, kepala sekolah serta orang tua yang mencerminkan visi. Kalau kita sudah bikin visi, kita sudah merencanakan misi, melakukan misi, otomatis kita akan melakukan refleksi. Kira-kira visi saya itu sudah terlaksana dengan baik belum ya Bapak Ibu? Kira-kira seperti itu. Jadi coba kita belajar, bukan saya yang belajar, refleksi bersama, tolong saya dibantu. Sikap dan perilaku kepala sekolah yang mengayomi, merangkul dan membimbing dengan penuh kebijakan. Kalau saya sih yes. Sudahkah? Sudah. Alhamdulillah. Sikap dan perilaku guru yang berpihak pada murid menjadi pemimpin pembelajaran yang baik, memiliki posisi kontrol sebagai manajer dengan menggunakan segitiga restitusi. Mungkin ini terasa asing, tapi saya kira panjenengan sedaya sampun. Cuman bedanya, oh ternyata itu materinya nyambung tekniki seperti itu. Panjenengan sudah melakukannya hanya tidak tahu, oh ternyata itu gitu ya. Kemudian sikap dan perilaku murid yang beriman, berkarakter Pancasila, berprestasi, berwawasan global dan cinta lingkungan. Ini kalimat yang paling saya suka sebenarnya ya. Gimana? Sudah sesuai atau Ibu perlu menambahkan? Bapak silakan. Oke, baik. Dari tadi cukup itu jangan pakai warna apa? Saya harus jadi punya cita-cita ya. Gimana caranya saya bisa bertanya dengan Bapak Ibu guru besok-besoknya lagi? Lanjut, sikap dan perilaku orang tua yang memberikan dukungan penuh terhadap terlaksananya proses pembelajaran baik di sekolah maupun di rumah, memiliki sikap proaktif terhadap perkembangan murid. Nah, ini adalah poin yang luar biasa yang memberikan pelajaran bagi saya, Bapak Ibu. Karena apa? Oh, ternyata komunikasi bersama wali murid atau orang tua murid itu adalah hal yang penting, Bapak Ibu. Dan mungkin Bapak Ibu sudah pernah menjalaninya, tapi bagi saya itu ini adalah hal yang luar biasa, menyadarkan saya pentingnya komunikasi dengan orang tua itu sangat berpengaruh bagi jalannya pembelajaran dan semua kegiatan-kegiatan anak. Kemudian lanjut Mbak Karina. Ya Allah, tidak terasa ternyata sudah selesai. Saya masih pengen cepat-cepat, tapi ya tidak apa-apa. Demikianlah paparan hasil diskusi dan penyampaian visi serta prakasa program yang telah kita diskusikan. Saya selaku CGP mengucapkan matur nuwun sangat Bapak Ibu selalu berusaha dan bersedia untuk mengikuti saya, maksudnya bukan mengikuti, mengiringi saya dalam belajar. Jadi saya ucapkan terima kasih, saya berdoa semoga Bapak Ibu panjang usia, rezekinya lancar, dan apapun yang menjadi angan-angan dan cita-cita Bapak Ibu yang tadi telah disampaikan di sana semua akan terkabul. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika presentasi saya ini sedikit membosankan, tapi kelihatannya akan seperti ini, akan berjalan dalam beberapa bulan dan mungkin seterusnya akan seperti ini. Bapak Ibu, saya tanya sekali lagi, ada tanggapan? Maksud saya di sini nggak ada yang menanggapi presentasi saya.
diberikannya tanggapan, mohon saya persilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Sebenarnya tanggapan itu nanti saya berikan di akhir kegiatan, tapi nggak apa-apa. Memang sudah luar biasa sekali dalam penyampaian diskusi, terutama dalam memimpin diskusi itu beliau Ibu Nur itu benar-benar interaktif dan bisa mengajak audiens untuk bisa aktif dalam mengikuti diskusi. Kemudian benar yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwasanya untuk visi yang kali ini sudah disampaikan oleh Ibu Nur itu bukan merupakan hal yang ekstrim untuk merubah visi yang sudah ada di sekolah. Jadi itu hanya bisa dijadikan sebagai acuan nanti mungkin karena adanya perkembangan zaman, tentu saja visi yang ada di sekolah itu akan berubah dengan mengikuti apa yang ada di lingkungan pada saat itu. Jadi itu untuk calon guru penggerak itu memang disiapkan untuk bisa istilahnya mengambilkan visi terkait prakarsa perubahan untuk visi yang sudah ada, dan itu bersama dengan rekan sejawat dan juga kepala sekolah. Mungkin itu saja tanggapan dari kami. Monggo waktu sebelumnya kami berikan atau sudah? Oh sudah. Jadi terima kasih kepada Ibu Nur Hidayah sudah menyampaikan materi dan juga pelaksanaan diskusi ini. Sekali lagi berikan aplaus untuk Ibu Nur Hidayah. Jadi untuk acara yang selanjutnya adalah penutup. Namun sebelum acara kita tutup, saya kembali mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir untuk mengikuti diskusi pada pagi hari ini, dan juga kepada beliau Bapak Kepala Sekolah yang telah berkenan untuk menyediakan waktu dan juga sarana untuk pelaksananya kegiatan pada pagi hari ini. Selanjutnya saya juga mengucapkan mohon maaf bila saya sebagai pemandu acara pada pagi hari ini banyak kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya adalah acara penutup. Marilah kita tutup acara diskusi kita pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Mungkin itu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak Ibu acara itu sangat santai. Oke Pak.